jangan cuma gara-gara takut sama sakit di rumah, physical distancing, imunisasi lengkap, tapi tadi sifat yang merusak psikis, emosi, dan kognitif anak itu lewat visual, lewat penglihatan tuh masuk. Halo, Assalamualaikum dokter. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dokter apa kabar? Alhamdulillah. Dokter, ini tadi sempat nyoba untuk send request, tapi sepertinya ada gangguan sinyal, jadi agak lama. Mohon maaf dok. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya pagi hari ini untuk berkolaborasi bersama dengan Parents University. Dok, ini sambil menunggu mama papa untuk ikutan join, ini kita pengen ngasih tahu Parents University ini adalah media untuk orang tua milenial yang ingin belajar mengenai perkembangan tumbuh kembang anak, mengenai kesehatannya. Semua informasinya bisa didapatkan di @parentsuniversity_id. Perkenalkan, saya Erina Koto, dok. Saya moderator dari Parents University. Karena kami percaya orang tua hebat ini akan melahirkan anak-anak yang hebat. Jadi kalau anaknya hebat ini pasti karena orang tuanya mau belajar. Ya, itu udah pasti itu. Dok, bener. Sebelumnya dok, saya senang banget ya, karena dipertemukan sama Parents University bersama dengan Dokter Apin. Saya termasuk followernya dok. Oh iya. Jadi untuk mama papa Parents University ya, yang ingin tahu mengenai informasi kesehatan tumbuh kembang anak, silahkan cek langsung Instagramnya @dokterapin ya. Dan pasti sudah banyak yang tahu Dokter Apin biasa dipanggilnya, yang punya nama asli Dr. Arifianto, spesialis anak. Bener dok? Ya betul, nama saya cuma satu kata aja, Arifianto. Satu kata, makanya enak dipanggil Dokter Apin ya dok ya. Peminatan neurologi saraf anak yang aktif membagikan banyak informasi melalui Instagramnya @dokterapin, seorang penulis buku juga. Mama papa wajib punya bukunya. Bukunya berjudul Orang Tua Cermat Anak Sehat, dan juga ada seri bukunya. Ini ada 3 buku ya, Sehat Bersama Dokter Apin. Dok, tadi dokter juga sempat membahas ya di depan sambil nungguin saya hadir untuk bisa gabung di sini. Kalau kita ini selama 1 jam ke depan akan membahas mengenai mengoptimalkan perkembangan otak anak di masa golden age, yang dimana ini adalah di masa pandemi nih dok. Kadang-kadang kita merasa harus melakukan apa sebagai orang tua agar optimal membantunya, karena kadang anak sudah mulai banyak bergerak, banyak bertanya. Orang tua kadang-kadang kewalahan, tidak dipungkiri nih dok ya. Tapi kan kita sebagai orang tua ini kadang-kadang karena milenial nih, bingung nih harus apa ya untuk bisa membantu mengoptimalkannya. That's why kita berkumpul nih dok pagi hari ini untuk bertanya langsung dengan ahlinya. Kalau menurut Dokter Apin nih seperti apa? Karena ini tidak bisa dibalik lagi, dan ini nantinya akan berpengaruh untuk perkembangan di masa depannya. Silahkan dokter. Yang ingin saya sampaikan pertama adalah sebenarnya yang namanya optimalisasi perkembangan otak anak itu nggak ada bedanya ya antara masa pandemi dan di luar pandemi. Nah cuma saya memang melihat sebagai seorang praktisi kesehatan yang sehari-harinya berhadapan dengan berbagai kasus anak gitu. Ternyata meskipun ini adalah satu pandemi penyakit infeksi virus yang menular dan menimbulkan banyak masalah yang akhirnya tidak hanya terkait masalah kesehatan tapi juga masalah ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dan ini pun dalam bidang kesehatan saja akan berdampak ke hal-hal lainnya, termasuk dalam hal pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan kita tahu bahwa anak itu bukan miniatur dari orang dewasa, dan tadi saya sempat dijelaskan di awal ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan, dan itu tidak hanya menyangkut anak pada usia golden age yang mungkin kalau kita boleh batasi itu misalnya dalam 2 tahun pertama kehidupannya, bahkan sebelum bayi itu lahir pun itu ada satu usia kritis, ada golden age lain yang juga tidak boleh terlewatkan. Nah di pandemi kali ini ketika terjadi physical distancing, social distancing, orang tidak berani keluar rumah, harus benar-benar membatasi diri untuk keluar rumah, harus benar-benar paham
betul kondisi kegawat-daruratan apa yang membuat harus pergi ke rumah sakit, maka akses yang biasanya mudah bagi orang tua untuk ke dokter, akses yang biasanya mudah untuk pergi ke puskesmas atau ke posyandu untuk menimbang setiap bulannya, untuk memastikan apakah status gizi anaknya baik, sehingga itu pun akan berpengaruh ke perkembangan otaknya, apakah anaknya sudah mencapai tahapan perkembangan sesuai usianya, itu pun menjadi sangat terbatas. Nah, ini yang dikhawatirkan. Pandemi ini, satu pandemi penyakit virus bisa menimbulkan khawatirnya pandemi lainnya. Misalnya nih, pandemi gizi kurang, pandemi anak-anak dengan keterlambatan perkembangan, padahal ya tadi Mbak Irina sudah jelaskan bahwa golden age ini sangat penting untuk banyak hal, salah satunya yang terutama adalah perkembangan otak anak. Itu mungkin bedanya pandemi dengan di luar pandemi. Jadi kita harus tahu strategi bagaimana menyiasati atau mengakalinya supaya jangan sampai gara-gara pandemi satu penyakit menimbulkan pandemi keterbelakangan kecerdasan anak-anak kita di kemudian hari. Itu yang harus kita pahami sebagai orang tua. Benar. Dok, kalau boleh tahu, sebenarnya masa golden age ini, range umurnya dari umur berapa sampai umur berapa? Yang memang benar-benar orang tua ini jangan sampai dilewatkan deh. Golden age itu beragam ya. Kalau saya bagi dua, ada golden age untuk pertumbuhan dan golden age untuk perkembangan. Walaupun ini adalah satu kesatuan yang nggak boleh dipisahkan satu dengan lainnya. Tapi prinsipnya adalah selama anak itu masih tumbuh, masih nambah berat badannya, masih nambah tinggi badannya, masih nambah ukuran lingkar kepalanya, itu adalah golden age. Ya bisa dibilang usia balita itu di bawah 5 tahun itu adalah golden age. Tapi kalau boleh diperes lagi, ya tadi 2 tahun pertama itu adalah masa yang krusial. Karena kenapa? Kalau 2 tahun pertama itu bermasalah, nanti di usia ketiga, keempat, kelima pun juga kemungkinan besar akan bermasalah, dan ini ya tadi Mbak Rina bilang lebih sulit untuk diperbaiki. Makanya kita harus benar-benar paham masa 2 tahun pertama ini. Dan lagi-lagi ingat 2 tahun pertama ini sebenarnya adalah rangkaian dari kejadian sebelum bayi itu lahir. Dalam 9 bulan kehamilan ibunya pun itu juga akan terkait. Jadi jangan sampai terlewat dari 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari usia ibu pertama kali terdiagnosis hamil sampai bayi lahir dan berlanjut sampai 2 tahun pertama kehidupannya. Oke, kemarin juga sempat di-post di Instagramnya Parents University, pada saat anak ini golden age, perkembangan otaknya ini bahkan selnya mencapai 100 miliar dan volumenya ini hampir 90%. Luar biasa ya dok ya. Jadi di masa ini sebenarnya ada beberapa orang merasa kayak, apakah anak banyak bertanya ini dikatakan memang anaknya ini lagi curious banyak hal, penasaran banyak hal, banyak mencoba hal-hal baru, penasaran. Kadang-kadang di sebelah sana ada apa, disamperin terus dilihat, mulai dipegang. Ini masa-masa golden age ya dok sebenarnya. Betul. Jadi kalau saya boleh bilang, kalau kita kan sekarang spesifik lebih ke arah otak ya. Jadi golden age ini kita lebih mengarah namanya golden period of the brain, periode emas perkembangan otak. Nah, kalau saya boleh, ini saya sambil lihat contekan karena ini angka-angka saya suka boleh banget hafal angka gitu. Jadi kira-kira tuh ketika bayi lahir itu masa ukuran otak itu kurang lebih 50%. Dan dalam 1 tahun pertama itu meningkat menjadi 60%, dan di usia 2 tahun itu sudah 80%. Jadi bayangkan gitu, lebih dari separuh ukuran otak itu sudah tercapai pada usia 2 tahun. Nah, nanti setelah 2 tahun ke 12 tahun itu nggak terlalu banyak. Jadi sisa 20% itu tercapai dalam 10 tahun kemudian sampai usia 12 tahun. Ini membuktikan bahwa dalam masa percepatan atau akselerasi tadi kan sel-sel saraf otak yang demikian banyak ya, dan otak itu satu hal yang bahkan sejak dalam kandungan sampai sekitar 2 tahun pertama itu mengkonsumsi 50-75% nutrisi yang dimakan bayi itu, atau itu benar-benar diutamakan lebih dari separuh tuh ke otaknya. Ini benar-benar menunjukkan peran otak sebagai organ yang sangat penting. Dan otak itu punya kelebihan lain, dia
mengalami namanya synaptogenesis. Jadi akan muncul jaringan-jaringan baru dan itu terus berkembang bahkan sampai usia dewasa. Ditambah lagi sel-sel kan kita punya banyak sel di tubuh ya. Ada sel kulit, ada sel saraf otak. Itu pun juga ada sel saraf otak di susunan saraf pusat dan di susunan saraf tepi yang di bagian kita bisa bergerak, otot itu juga kan bagian dari saraf juga ya. Itu karakteristiknya pun berbeda-beda. Dan untuk di susunan saraf pusat atau di otak kita itu mengalami namanya dia mielinisasi. Jadi terjadi perselubungan saraf yang itu kalau lahir sebenarnya masih banyak yang belum terselubungi, tapi makin dia besar itu akan makin banyak yang terselubungi. Ditambah lagi jaringan pun akan terus bertambah. Dan satu lagi ada yang namanya kelebihan dari otak itu ada yang plastisitas. Plastisitas itu adalah kemampuan otak. Otak itu bisa saja selnya mengalami kerusakan, tapi nanti dia akan diperbaiki lagi. Dan proses yang menentukan makin banyak jaringan di otak, kemudian perselubungan saraf di sel-sel saraf di otak tadi, termasuk plastisitas otak, itu harus diisi dengan yang namanya stimulasi. Jadi artinya apa? Makin banyak sel otak yang dibentuk dalam waktu yang sangat cukup dalam waktu singkat itu luar biasa kecepatannya, itu jangan disia-siakan, harus diisi dengan nutrisi yang baik dan harus diisi dengan stimulasi baik. Jadi kalau kita menghadapi ada angka-angka sekian sekian miliar sel otak, sel otak, jaringan otak yang akan terus saling terhubung atau namanya neural network atau neural connection, itu jangan dianggap sebagai angkanya luar biasa otak, tapi angka-angka itu jangan disia-siakan. Angka-angka ini harus dihadapi dengan input informasi sebaik-baiknya pada masa golden period of the brain tadi, ditambah dengan nutrisi yang harus baik dan stimulasi dari lingkungan anak itu agar anak ini nanti kelak mencapai individu yang memiliki perkembangan otak sebaik-baiknya. Oke, demikian. Dok, ini artinya tadi kan dokter bilang harus diisi dengan informasi-informasi yang harusnya positif nih dok untuk anak ya, agar nantinya juga akan berpengaruh di masa depannya dia. Sebagai orang tua, apa yang perlu kita persiapkan untuk membantu nih dok, memberikan informasi-informasi yang baik nantinya dan berguna untuk anak di masa depan? Nah ini cocok nih, namanya kan parent university gitu ya istilahnya. Kan udah deh ada sepasang laki perempuan menikah terus anak lahir, ternyata nggak seperti itu. Bener. Ya. Being a parent, orang tua itu ternyata harus ada sekolahnya juga. Kenapa? Karena kalau kita nggak belajar menjadi orang tua, kita nggak akan tahu gimana caranya menciptakan anak-anak ini menjadi individu yang memiliki otak yang periode emasnya tidak terabaikan. Nah, kalau di itu sebenarnya ada 3 faktor yang berperan. Yang pertama adalah nature. Nature itu secara genetik, artinya bawaan dari si anak itu sendiri ketika sudah jadi individu, sudah jadi manusia dengan otak yang ada. Kemudian nature ini harus didukung dengan nurture. Nurture itu adanya stimulasi tadi dari orang tuanya, memberikan informasi yang positif, betul, terus memahami parenting yang baik untuk anaknya. Dan yang satu lagi adalah nutrition. Jadi ada nature, genetiknya, nurture bagaimana nutrition. Stimulasi dari satu lagi adalah nutrition. Atau bahasa Indonesia itu namanya ada asah, ada asih, ada asuh gitu. Ada asing itu tadi kan memberikan nutrisi sebaik-baiknya, dan itu benar-benar dimulai sejak memberikan ASI eksklusif. Jangan diabaikan ya, ASI eksklusif itu ternyata memiliki peran yang luar biasa dalam perkembangan otak yang tidak dimiliki oleh nutrisi lainnya. Kemudian ditambah tadi dengan ASI, bagaimana orang tua memberikan kasih sayang, memberikan stimulasi sebaik-baiknya, dan kemudian mengasah dan mengasuh, itu kan memberikan pendidikan yang baik tadi, memberikan lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai positif. Maka ya kita sebagai orang tua itu kan pasti punya latar belakang ya, punya masa lalu istilahnya gitu, punya karakter, apalagi namanya suami istri itu ya laki perempuan saja sudah sangat berbeda karakternya. Tapi mau nggak mau ketika menjadi orang tua dan harus berhadapan dengan anak, maka karakternya harus dimunculkan adalah karakter-karakter yang positif tadi gitu. Dan ternyata lagi-lagi memberikan karakter positif ke anak, memberikan jadi role model ya, tentunya mau nggak mau orang tua
di depan anak tuh ya istilahnya harus terpaksa gitu, bukan terpaksa jadi harus jaim gitu kan, karena harus menjadi role model yang positif buat anaknya. Dan jangan lupa harus mampu juga memberikan nutrisi yang baik. Jadi investasinya itu nanti lebih sangat utama, terutama kan kalau bayi anak di bawah 2 tahun itu kan saya baru makan dan stimulasi ya, belum sekolah lah istilahnya. Jadi investasinya adalah investasi berupa gimana supaya anak itu makannya tercukupi dengan baik. Dan jangan sampai ada yang mengganggu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tadi. Anak itu sebisa mungkin ya jangan sakit, dengan cara memberikan imunisasi selengkap-lengkapnya agar terhindar dari penyakit yang bisa membuat anak itu sakit, dan beberapa penyakit itu kan bisa berakibat fatal, entah kecacatan atau bahkan kematian. Maka pemberian dukungannya ini berupa nutritionnya dan nurture-nya semua saling berjalan seiringan. Demikian. Oke. Saya setuju nih kalau kata dokter, papa mamanya ini harus agak jaim di depan anak, karena gimana kita harus menunjukkan sisi baiknya biar anak ini nantinya akan mendapatkan sisi terbaik dari para orang tuanya. Jadi sisi buruknya ngambilnya dikit aja. Jadi sebenarnya dok, anak ini kalau misalnya ada sesuatunya yang sedikit negatif, itu bukan turunan kan dok? Kadang-kadang orang-orang tuh suka nyebut, oh itu turunan bapaknya, oh itu turunan ibunya. Masa anak lahir udah seperti itu enggak kan dok? Jadi gini, saya sih menanggapinya seperti ini. Kalaupun misalnya ada yang menanggapi, wah ini turunan nih, dulu orang tua seperti ini. Kalaupun dihubung-hubungkan dengan, oh ini turunan, terus apa? Mau dipasrahkan, dibiarkan begitu saja? Tentu saja tidak dong. Ya, kalau memang itu satu hal yang baik, positif, ya alhamdulillah gitu. Kita dukung, bahkan kalau bisa lebih baik lagi. Tapi kalau ternyata negatif, ya jangan nggak berhenti dikata, oh ini turunan, tapi harus diperbaiki. Walaupun sebenarnya kan tadi ada yang namanya nature, ada yang namanya genetik, ada yang namanya pembawaan sifat. Tapi itu akan sangat bisa dibentuk dengan nurture-nya tadi. Jadi kalaupun ada nature yang kurang baik dengan nurture yang positif, harusnya itu bisa diatasi. Itulah yang namanya upaya memperbaiki keturunan agar orang tua belajar dari kesalahannya agar tidak terulang pada anak-anaknya. Dan ini tadi environment atau lingkungan itu harus benar-benar mendukung, apalagi kalau misalnya tinggal di lingkungan, misalnya kan caregiver itu nggak cuma orang tua ya, misalnya ada orang tua keduanya bekerja, harus dititipkan, dia minta pengasuh atau minta mungkin ke kakek neneknya, ke eyangnya gitu kan, harus itu harus sama atau harus sepakat, nggak boleh cuma satu. Artinya nurture itu lagi-lagi akhirnya kalau banyak caregiver yang terlibat, nurture tidak hanya dari orang tua ayah ibunya saja, tapi dari semua yang terlibat pada pengasuhan anak. Dan mau nggak mau, udah lama misalnya nggak punya anak kecil, terus udah jadi kakek nenek misalnya, ya harus bisa sama-sama belajar agar terjadi kesepakatan dan nurture ini benar-benar akselerasi itu positif semua, nggak ada negatifnya. Gitu. Harus satu visi ya, satu visi misi ya dok ya. Betul. Lingkungannya. Kata yang tepat usaha. Sama betul. Benar. Diusahakan seperti itu. Dok, tadi sempat dibahas mengenai faktor yang menghambat fungsi perkembangan otak anak. Salah satunya sakit. Selain itu apa lagi nih dok? Ya. Nah, ya sakit itu namanya kan istilahnya apa ya? Bagian dari faktor eksternal. Dari bagian dari nurture yang berupa sesuatu yang kadang sulit untuk dihindari. Karena kan kita nggak bisa berharap ada virus atau bakteri untuk kamu jangan masuk, nggak bisa seperti itu. Nah, selain dari hambatan negatif luar eksternal yang sifatnya tidak sulit dihindari berupa secara fisik gitu, berupa penyakit tadi, tapi ada juga yang namanya hambatan stimulasi berupa tadi nurture yang negatif, stimulasi negatif dari orang sekitarnya. Misalnya anak yang terbiasa mendengarkan kata-kata makian, anak yang misalnya tanpa sengaja, tanpa sadar melihat adanya kekerasan. Apalagi kita di masa pandemi ini, saya juga harus mungkin introspeksi juga sebagai orang tua. Akhirnya namanya gawai atau gadget itu kan juga anak-anak bosen kan di rumah, apalagi kalau anak udah masuk usia sekolah, udah besar itu akhirnya mau lihat gawai, lihat gadget gitu. Dan di situ sangat mungkin terjadi stimulasi negatif gitu dengan melihat kekerasan, melihat
bullying atau prank misalnya. Prank itu kan nggak ada satupun Bener. Manfaatnya, itu Bener, semuanya benar-benar negatif. Hiburannya Jadi cuma jangan sedikit cuma persen. Nah, betul. Jadi jangan cuma gara-gara takut sama sakit di rumah, physical distancing, imunisasi lengkap, tapi tadi sifat yang merusak psikis, emosi, dan kognitif anak itu lewat visualnya, lewat penglihatan itu masuk. Yang masuk lewat pendengarannya, misalnya nih, karena orang tuanya mungkin lelah atau stres, atau mungkin ada beberapa yang kurang beruntung terdampak secara ekonomi, sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak layak, itu kan juga memberikan dampak buruk. Jangankan itu, bahkan kan pendengaran itu termasuk organ yang sempurna pertama kali. Ketika bayi lahir itu sudah sempurna. Bahkan kita sering mendengar stimulasi pendengaran bayi itu dimulai sejak dalam janin kan. Artinya apa? Ketika hanya mendengar saja, anak bayi belum bisa merespon, mendengar hal-hal yang nggak baik saja, itu sudah bisa terekam di otaknya. Dan inilah pada saat terbentuknya tadi, selubung saraf mielinnya terbentuk, kemudian sinaptogenesisnya terbentuk. Jangan sampai sel-sel yang luar biasa banyak dibentuknya ini diisi oleh faktor-faktor negatif dari apa yang didengar maupun apa yang dilihat. Jadi ini tidak kalah pentingnya dengan mencegah anak untuk tidak sakit. Gitu. Wow, ini pelajaran banget nih. Saya informasi ini baru tahu, Dok. Jadi mungkin kalau kemarin-kemarin sempat terlewat, mungkin kedepannya bisa jauh lebih baik lagi ya, Dok ya, dalam berucap, bersikap di depan anak.